Sementara itu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Gibran secara undang-undang bisa dilakukan. Namun secara politis akan sulit karena melibatkan DPR. Usul pemakzulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa. Tapi secara politik akan sulit. Secara politik akan sulit. Ketatanegaraan itu sudah mengatur kalau presiden, wakil presiden melakukan 5 hal atau terjadi 1 hal, jadi 6 akhirnya. Korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Itu bisa dimakzulkan. Tapi itu teorinya. Prakteknya kan susah. Karena apa? Untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota. Sidang pleno DPR ya? Iya. Ya. 2/3 dari yang hadir ini, 2/3 harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela. Bayangin secara politik. 2/3 tuh berapa? Iya kan? Ya. Kalau dari 575 kira-kira 2/3 itu kan sudah harus anggota DPR 380-an lah ya, sekitar itulah. Kalau tidak sampai itu, tidak bisa. Ini baru dari hitung-hitungan politik ya, yang sulit gitu ya, karena nggak dengan kondisi sekarang, apalagi nanti mungkin yang lain. Iya, nanti sesudah, boleh lah, 2/3 oke, setuju, dia dimakzulkan, bawa dulu ke MK untuk meminta putusan konfirmasi. Ya benar ini salah. Kembalikan lagi DPR. DPR bersidang lagi apakah ini mau diberikan ke MPR untuk dimakzulkan apa tidak. Sesudah di MPR lagi sidang 2/3 harus hadir, 2/3 harus setuju. Tidak mungkin. Secara politik sekali lagi. Secara politik karena sekarang koalisinya Pak Wahid sudah 81. Iya. Jadi secara hukum mungkin dan Muhammadiyah. Maksudnya di belakang bertemu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan, 1 diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sementara itu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Gibran secara undang-undang bisa dilakukan. Namun secara politis akan sulit karena melibatkan DPR. Usul pemakzulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa. Tapi secara politik akan sulit. Secara politik akan sulit. Ketatanegaraan itu sudah mengatur kalau presiden, wakil presiden melakukan 5 hal atau terjadi 1 hal, jadi 6 akhirnya.
korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Itu bisa dimakzulkan. Tapi itu teorinya. Prakteknya kan susah. Karena apa? Untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota. Sidang pleno DPR ya? Iya. Ya. 2/3 dari yang hadir ini, 2/3 harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela. Bayangin secara politik, 2/3 tuh berapa? Iya kan? Ya. Kalau dari 575 kira-kira 2/3 itu kan sudah harus anggota DPR 380-an lah ya, sekitar itulah. Kalau tidak sampai itu, nggak bisa. Ini baru dari hitung-hitungan politik ya, yang sulit gitu ya, karena nggak dengan kondisi sekarang, apalagi nanti mungkin yang lain. Iya, nanti sesudah, lah 2/3 oke, setuju dia dimakzulkan, bawa dulu ke MK untuk meminta putusan konfirmasi. Ya benar ini salah. Kembalikan lagi ke DPR. DPR bersidang lagi, apakah ini mau diberikan ke MPR untuk dimakzulkan apa tidak. Sesudah di MPR lagi, sidang 2/3 harus hadir, 2/3 harus setuju. Tidak mungkin. Secara politik sekali lagi. Secara politik, karena sekarang koalisinya Pak Wahid sudah 81. Iya. Jadi secara hukum mungkin, secara politik akan sangat tidak mungkin. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap dinamika politik nasional pasca Pilpres 2024, khususnya terhadap legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Isu ini pun segera memancing beragam respon dari berbagai tokoh nasional. Desakan pemakzulan Gibran, apakah ada unsur politis ataukah realistis? Untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama dengan Wakil Ketua Umum Prabowo Mania, ada Andi Azwan, dan Sekjen PNI Marhainisme Ibnu Prakoso. Selamat malam Bang Andi, Mas Ibnu. Selamat malam, Mas Davi. Sehat selalu. Baik, saya ke Mas Ibnu terlebih dahulu deh. Mas Ibnu, tanggapan Anda dengan usulan pemakzulan seorang wakil presiden yang tadi dikatakan tidaklah mudah, panjang prosesnya dan lain sebagainya. Seperti apa Anda melihatnya? Terima kasih Mas Davi. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para purnawirawan, karena itu sudah lama itu bentuk keprihatinan saya selaku Sekjen Marhainisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya ini kan ada latar belakangnya. Kita tahu bahwa catatan saya, Presiden Jokowi itu telah melanggar, ya. Yang saya tulis itu melanggar 3 hal. Yang pertama adalah sumpah presiden, itu jelas, beliau langgar. Kemudian TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, bersih dan nepotisme. Dan satu lagi adalah TAP MPR nomor 8 tahun 2001, itu rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Dan saya sangat setuju Gibran ini untuk dilengserkan. Karena apa? Karena bagi saya, dan ini juga sudah saya tulis sebelum Tempo menulis tentang Gibran itu anak haram konstitusi. Saya sudah menulis bahwa Gibran itu adalah anak haram republik, Mas. Dan sekarang terlihat jelas. Jadi saya sangat mendukung langkah-langkah para purnawirawan, dan dari TNI kami akan dukung. Kami mempunyai organ yang ada di bawah siap mendukung dan untuk melaksanakan itu. Anda setuju ya dengan lagi, Mas? Dengan tuntutan 8 poin yang disampaikan oleh purnawirawan, seluruhnya Anda setuju? Yang saya setuju adalah yang poin ke-8, yaitu untuk Gibran itu lengser. Baik. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, tanggapan Anda seperti apa? Terima kasih Mas Davi. Kalau tadi itu saya malah bertanya-tanya apakah Pak Ibnu ini paham tentang konstitusi atau tidak gitu. Saya katakan ini gagal paham konstitusi. Beliau mengatakan mengenai TAP MPR dan sebagainya itu. Itu kan harus diuji secara hukum. Kita tidak bisa berasumsi seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasannya
Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah duit tunggal, satu paket ya yang tidak terpisahkan ya. Dan ini di mana kesalahannya Mas Gibran? Tidak ada kesalahannya itu. Secara apa? Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas mengatakan seorang presiden atau wakil presiden bisa dimakzulkan atau di-impeach kalau melanggar beberapa hal. Ya, perbuatan tercela misalnya. Kemudian pengkhianatan negara, korupsi, ya, atau tidak secara secara tetap tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya karena sakit dan sebagainya. Itulah patokannya gitu loh. Jadi menurut Anda tidak ada yang dilanggar oleh Gibran, Bang Andi? Kenapa? Tidak ada yang dilanggar oleh Gibran? Tidak ada. Di mana posisi dia untuk melanggar itu? Maka ini banyak orang yang sangat genit-genit ini, ya, ingin cepat-cepat terjadinya yang namanya pemilihan umum tahun 2029 ini. Nggak bisa seperti itu. Apalagi dikatakan oleh Pak Prabowo, Gibran itu saya yang pilih. Tidak ada lagi perkataan yang lain-lain. Saya yang pilih Gibran. Tutup itu case. Tidak ada. Dan saya ke Mas Ibnu. Mas Ibnu, Anda setuju? Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran katanya? Ada jelas. Keputusan MPR nomor 90 itu kan jelas. Itu adalah hasil perselingkuhan antara presiden dan ketua MK. Dan kita jelas akhirnya kan ketua MK kan dilengsarkan. Dari situ kita bisa melihat kok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Andi perlu ketahui, saya alumni Lemhanas, PPRA tahun 2018. Saya kursus di Lemhanas selama 7 bulan. Dan saya adalah magister ilmu politik. Saya tahu persis gitu. Bagaimana Jokowi dan kroni-kroninya dan juga keluarga Jokowi, ini kalau dibiarkan, ini akan merusak. Ini akan merusak dan ini sangat berbahaya. Saya tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Silahkan Pak Prabowo. Ya, tetapi untuk saudara Gibran ini memang harus dilengsarkan. Saya merasa tidak pantas wakil presiden Indonesia yang bagaimana tingkat kapasitas dan kapabilitasnya seperti itu. Jujur, malu saya. Mas Ibnu, pertanyaannya kemudian kan pertanyaannya kemudian kan tantangannya adalah membuktikan tuduhan tersebut. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Gibran ini melanggar konstitusi, kemudian juga harus dilengsarkan? Pertama kita harus masuk kembali ke keputusan MK nomor 90 ya, dan jelas itu ini adalah cacat moral dan secara etika politik itu tidak dipenuhi. Etika politik. Kita hidup berbangsa dan bernegara, etika politik moralitas di atas kita. Dan kalau sampai ini Gibran ini tidak mengundurkan diri atau tidak dilengsarkan, saya tidak tahu masa depan yang akan datang. Baik. Apa yang akan terjadi dengan Pak Prabowo yang akan datang, saya tidak tahu persis. Silakan. Bang Andi, cacat moral dan etika politik tadi katanya. Ya, itulah halusinasi yang terjadi. Banyak pembenci-pembenci Jokowi ya ingin melihat bahwa keluarga Jokowi ini tidak ada di pemerintahan. Padahal ini adalah kita tidak usah setback masalah keputusan MK. Itu sudah selesai itu case. Dan kita sudah mempunyai presiden dan wakil presiden di Republik ini. Jangan balik ke belakang, itu pun sudah no problem. Di PT UN pun juga nggak ada masalah. Sudah menang untuk masalah itu. Jangan bicara seperti itu. Kalau bicara menuduh seperti itu ada proses hukum. Ya, ada proses hukum untuk itu. Silakan saja berasumsi dan macam-macam mengatakan itu. Tapi ini adalah presiden dan wakil presiden yang sah. Sebetulnya ya kalau menurut saya mereka ini semua ini terkaget-kaget kok ada anak muda bisa menjadi wakil presiden. Apakah tidak boleh seorang anak muda bisa menjadi pemimpin negeri ini? Di luar negeri PM Trudeau itu anak muda juga. Tapi apa yang terjadi dia pimpin sebagai presiden? Dia mampu membawa negaranya sebagai negara yang kuat. Ya. Dan ini adalah representatif dari kaum muda. Jangan salah. Sebentar lagi kita ada bonus demografi dan mungkin ini salah satu yang ditakutkan ya oleh generasi yang lain, generasi yang lebih tua untuk itu. Percayalah,
Pak Presiden Soekarno pernah mengatakan, beri saya 10 anak muda maka saya akan goncangkan ini dunia. Kan begitu. Baik, Mas Ibnu. Dinafikan untuk itu. Oke, saya ke Mas Ibnu. Mas Ibnu, jangan-jangan nih ada yang tidak senang anak muda menjadi wakil presiden. Anda termasuk dalamnya, Mas Ibnu? Saya sangat senang anak muda untuk menjadi presiden. Tapi bagaimana cara mencapainya, dan itu harus dikritisi. Pak Andi yang saya hormati. Dari tahun 2014 saya adalah pendukung Jokowi. Saya dari Solo, Pak. Tetapi pada saat Jokowi setuju Gibran untuk menjadi wali kota, di situ radar kebangsaan saya bicara, Pak. Ini tidak boleh dan ini adalah KKN. Nepotisme. Itu, Pak. Jadi bukan masalah anak. Kalau Gibran itu bukan anaknya Jokowi, masalah. Atau enggak, begini Pak Andi, sebentar, Mas Davi. Sekarang Gibran mau mencalonkan jadi presiden, oh saya dukung Pak. Karena bapaknya sudah tidak menjadi presiden Pak. Saya dukung Pak. Tapi pada saat Gibran mencalonkan diri jadi wali kota, jadi wakil presiden, bapaknya menjabat, saya lawan Pak. PNI Pemahanis melawan. Lawan Pak. Dan dilawan ya? Oke, nah baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, apakah melawan juga argumentasinya Mas Ibnu? Jangan kemana-mana, kita akan bahas usai jeda berikut. Kita lanjutkan lagi diskusinya usai jeda, pemirsa. Jangan kemana-mana, Newsroom masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kembali di Newsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Andi dan Mas Ibnu. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, tanggapan Anda atas apa yang disampaikan Mas Ibnu tadi seperti apa? Ya, kalau tanggapan saya sebetulnya ini, ya itu asumsi dari Mas Ibnu, gitu loh. Ya, ada suatu kemarahan lah dalam dirinya kepada keluarga Pak Jokowi, kalau saya lihat itu. Maka saya ingin bertanya sebetulnya, Mas Ibnu pada waktu 2024 pilih mana? Pilih pasangan Prabowo Gibran atau pilih yang lain? Kalau pilih pasangan Prabowo Gibran, ini satu paket, gitu loh, ya, duit tunggal. Ya artinya kalau apa yang dilakukan oleh Mas Gibran bahwa itu melanggar pasal 7 Undang-Undang 45 itu harus dibuktikan seperti apa, gitu loh. Benar kata tadi Pak Mahfud MD. Kalau bilang ada celah, ya bisa celah. Apa celahnya? Misalnya perbuatan tercela misalnya. Ya, pengkhianatan negara misalnya. Berhalangan tetap misalnya. Nah itu bisa diusulkan ke DPR untuk diajukan ke MPR. Tapi kalau tidak ada celah itu, ya sorry itu saya gitu loh. Itu hanya menggantang asap saja seperti itu. Oke. Gitu loh. Mas Ibnu, silakan dijawab. Intinya, Mas Ibnu? Ya. Boleh, silakan dijawab. Artinya ini kan sebuah wacana yang bagus ya. Karena kan kita di dalam kehidupan berbangsa itu tidak hanya 5 tahun, 10 tahun saja. Ya. Kita ini kan kalau bisa kan 100 tahun, 200 tahun. Akan lebih. Kan Bung Karno sendiri mengatakan berabad-abad. Jadi saya sangat setuju dan sependapat dengan para purnawirawan bahwa kalau masalah ini tidak dibereskan, ini akan memberikan contoh yang tidak baik di dalam kehidupan berbangsa, negara, dan berkonstitusi. Bukan karena Anda marah dengan keluarga Pak Jokowi seperti kata Bang Andi tadi? Oh enggak, saya sebagai tetangga, saya sangat bangga kepada Bapak Jokowi sekeluarga. Tetapi pada saat beliau menaikkan anak-anaknya untuk menjadi wali kota, dan gubernur, bahkan ketua partai hanya umur 2 hari, di situ. Ini contoh yang tidak baik. Apalagi di dalam visi misinya, pada saat itu Pak Jokowi terkenal dengan revolusi mental itu. Itu misi yang ke-8 itu. Dan saya lihat Pak Jokowi ini bukan contoh yang baik sebagai seorang presiden. Karena revolusi mental itu gagal total. Dan saya juga bisa mengatakan sebagai seorang bapak,
Pak Jokowi bukan contoh bapak yang baik. Untuk mendidik anak-anaknya untuk berjuang, berusaha keras dari nol tanpa ada bantuan dari orang tuanya. Itu baik. Ini tentu saja pendapat Mas Ibnu, kemudian Bang Andi juga punya pendapat lain, begitu juga masyarakat punya persepsinya masing-masing tentang duduk persoalan ini. Terima kasih Bang Andi sudah bergabung bersama kami, Mas Ibnu juga terima kasih banyak. Saya tambahan aja. Oke, singkat saja. Izin Mas Abdul. Silakan. Singkat saja. Kita kembali kepada konstitusi. Terserah penafsirannya masing-masing mempunyai asumsi-asumsi. Tapi kita kembali ke konstitusi dan Undang-Undang Pasal 72 Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja, makasih. Oke, kita pantau terus nanti bolanya akan seperti apa. Terima kasih Bang Andi, Mas Ibnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Ya, selamat malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft and Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka Jakarta. Dalam kunjungannya, Bill Gates beri dana hibah sekitar $159 juta Amerika pada Indonesia untuk sektor kesehatan. Pendiri Microsoft dan Gates Foundation sekaligus tokoh filantropis Bill Gates tiba di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. I just announced that I've decided to convene our council for the national awards. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is one of the first to launch that. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari $159 juta Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana hibah ini akan banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya bertemu Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih, dirinya juga bertemu Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden. This is my gift I brought for. I got notice about. Alright, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for. I got notice about. All right, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana antusias mewarnai keberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Setelah menunggu bertahun-tahun, jemaah akhirnya siap menunaikan ibadah haji. Dan informasi yang akan hadir ini
Sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Setelah penantian panjang belasan tahun, ratusan calon jemaah haji akhirnya siap diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Rabu sore. Berbagai persiapan telah dilakukan secara matang, mulai dari manasik, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan fisik dan mental untuk jalani ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Persiapannya cukup amazing ya, karena kan ngurusin anak-anak juga di rumah, perlengkapan, suami juga bareng, saya juga bareng, tapi alhamdulillah lancar sih, doain ya biar sehat semua jamaah yang pada berangkat. Betul. Ya. Berapa lama sih Pak sampai bisa berangkat? Kami 13 tahun. Untuk sekarang informasinya 28 tahun. Makin lama lagi ya Pak ya? Iya. Bapak gimana perasaannya bisa berangkat tahun ini? Alhamdulillah, bersyukur. Iya. Persiapannya gimana Pak sama menuju keberangkatan? Ya, kita ngikuti aturan-aturan dari pemerintah aja. Siap. Kalau dari Bapaknya sendiri apa? Bapak sendiri kita berlatih untuk manasik, untuk kegiatan di sana apa langkah-langkahnya. Ada kekhawatiran apa nanti? Insya Allah tidak, yakin aja. Keberangkatan ini menjadi momen yang penuh haru dan kebahagiaan. Dengan niat yang tulus dan semangat yang tinggi, para jemaah Indonesia ini siap menjalankan ibadah haji tahun 1446 Hijriah. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, Jaka Samsa, iNews melaporkan.